Shalom saudara, dalam episode kali ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah menjadi seteru Allah. Menjadi seteru Allah. Mari kita lihat firman Tuhan, Mazmur pasal 50 ayat 16 sampai 20. Dikatakan, tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Saudara, jadi kalau kita lihat dari sini, tidak semua orang yang menyelidiki firman, menyelidiki tentang Tuhan adalah orang-orang benar. Karena ternyata orang fasik pun, mereka menyelidiki ketetapan Tuhan, menyebut perjanjian Tuhan dengan mulutnya. Jadi betul-betul tahu, bahkan mungkin fasih. Tetapi justru Tuhan bilang, Tuhan gak suka sama mereka. Kenapa? Karena bukan soal dia ngomong firman, bukan soal dia tahu pengetahuan tentang firman, bukan itu. Tetapi bagaimana mereka harus melakukan kebenaran firman. Mungkin kalau sampai kita menjadi orang yang seperti ini, kita tahu semua firman ngelotok. Baru juga pendeta mau bilang satu ayat, kita langsung udah tahu seluruh pasal. Luar biasa. Tetapi bukan soal kita tahu, bukan soal hafal, tetapi soal melakukan. Percuma kita ngerti tentang firman, tetapi kita nggak pernah kerjakan, hidup kita nggak pernah sesuai dengan firman. Makanya di sini dikatakan, kenapa Tuhan nggak suka dengan orang-orang yang menyelidiki firman? Bukan karena menyelidiki firman-Nya salah, bukan. Tuhan tentu menyukai orang-orang yang merenungkan firman Tuhan. Tetapi berikutnya, bukan cuma merenungkan dan tahu, tetapi merenungkan dan melakukan. Sehingga hidup mereka mengalami perubahan. Apa ciri dari orang fasik yang disebutkan di Mazmur 50 ini? Ada 5, saudara. Yang pertama, cirinya dia membenci teguran. Senang menyelidiki firman, tapi benci teguran. Kalau ditegur ngambek, kalau ditegur kesinggung. Kalau cari firman yang cocok. Kalau nggak cocok, dia bilang bukan buat saya. Nah ini bahaya saudara. Ini berarti dia udah menjadi masuk kategori orang yang fasik. Percuma kalau gitu nyelidiki firman. Kalau sifatnya, karakternya fasik. Yang kedua adalah mereka yang mengesampingkan firman. Jadi tahu doang, melakukan sih enggak. Yang penting tahu gitu kan, tapi nggak melakukan. Nah itu juga masuk kategori fasik. Tuhan tidak suka. Yang suka bergaul dengan orang jahat dan pezina. Artinya dia udah tahu itu adalah orang-orang jahat, udah tahu orang-orang yang suka berzina, dia bergaul. Bukan berarti kita harus hanya bergaul dengan orang yang kudus dan suci, bukan. Tetapi adalah orang-orang yang ngakunya Kristen, tetapi hidupnya jahat, ngakunya kenal Tuhan, tetapi hidupnya penuh dengan perzinahan. Jangan bergaul dengan mereka. Tetapi kalau kita ada dalam satu lingkungan yang memang Tuhan tetapkan mereka adalah orang-orang jahat, para pezina, dan kita ada hadir untuk membawa pertobatan, oh itu perlu saudara, itu harus. Justru kita dijadikan terang adalah untuk menerangi kegelapan, bukan terang di dalam terang. Tetapi hati-hati, jangan kita bergaul, artinya kita menjadi satu. Kita cocok dengan pergaulan orang-orang yang terus berbuat jahat, yang berzina, sekalipun ngakunya Kristen, kenal Tuhan, baca firman. Hati-hati, saudara. Dan yang keempat adalah mulutnya ngomongin yang jahat melulu. Lidahnya dolak-dalik, tukang nipu. Sebentar ngomong A, sebentar ngomong B. Yang penting tampak baik di mana-mana. Padahal di si A ngomongin si B, di si B ngomongin si A. Akhirnya jadi tukang ngadu domba, saudara ya. Mulutnya cuma bisa ngomong yang jahat. Yang kelima adalah tukang ngata-ngatain orang lain, saudara. Tukang ngata-ngatain bahkan keluarganya sendiri. Di sana dikatakan ngata-ngatain, memfitnah anak ibumu, artinya keluarga sendiri, saudara. Difitnah, dikata-katain. Nah, model begini, mau nyelidikin firman sengelotok gimana pun, buat Tuhan, Tuhan gak suka. Mari dari ayat ini kita belajar,
Biarlah kita menjadi orang-orang yang masuk kategori adalah orang yang benar, bukan orang fasik. Orang yang sungguh-sungguh, sehingga Tuhan berkenan dengan apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menegur, mengingatkan kami pada hari ini. Kami tidak akan menunjuk orang, tetapi kami akan mengintrospeksi diri kami. Mungkin ini bicara juga salah satunya tentang diri kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami mungkin cuma tahu firman, cuma mau yang enak, cuma tahu tentang Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tidak melakukan apa yang menjadi kebenaran yang ilahi. Terima kasih Tuhan untuk teguran-Mu. Kami terima semua teguran ini dengan segala kerendahan hati. Kami mau belajar berubah. Kami mau berhenti menjadi orang-orang yang masuk kategori fasik. Kami akan berhenti ngata-ngatain orang, kami akan berhenti memfitnah orang, kami akan berhenti melakukan sesuatu yang tidak Engkau sukai. Terima kasih Tuhan, saat ini hamba-Mu melepaskan berkat untuk semua yang mendengarkan. Mereka yang dalam bisnis usaha pekerjaan, mereka yang mau melakukan segala aktivitas, Tuhan berkati. Berkati kesehatan mereka, berkati ladang mereka, berkati seluruh kegiatan yang mereka kerjakan sepanjang hari ini. Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.